Potongnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan hari-hari kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kembali lagi di channel ini, dan kali ini di cerita Ramadan kali ini aku udah bareng teman aku yang udah kenal lama banget. Lama ya? Udah dari 2012 ya, udah dari awal masuk SMA lah ya. Ini teman aku Yudi. Nama panjang siapa ya? Wahyudi Mantra Putra. Wahyudi Mantra Putra. Ini teman aku yang punya, menurut aku sangat menarik lagi hidupnya. Karena kami kenal udah dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Udah lama kali lah ya. Udah lama. Dan ya sedikit banyaknya kita saling tahu lah gimana kehidupan kita, apa ya tingkah laku kita masa-masa waktu SMA dan lain sebagainya. Tingkah-tingkah aneh semasa SMA itu kita sedikit banyak tahu lah gitu. Dan kisah Yudi ini sangat menarik gitu. Jadi aku pengen tahu gimana perjalanan Yudi selama ini, karena ya di SMA aku juga tahu lah sedikit banyaknya tentang Yudi gitu kan. Jadi dulu Yudi kalau nggak salah selesai SMA itu kuliah ya Yudi ya? Kuliah. Selesai SMA kuliah di Lancang Kuning. Di Lancang Kuning jurusan Pertanian. Nah, kuliah di jurusan pertanian, dan waktu itu beberapa kali itu kan waktu SMA itu kan ya apa ya, sama Yudi ini kenal tapi kita beda circle pergaulan gitu. Yeah. Beda circle pergaulan gitu. Yang sastrawan yang baiknya aku yang jahatnya. Iya kan? Iya, enggak gitulah. Pokoknya beda pertemanan gitu kan. Iya, cuman sering juga ketemu. Sering ketemu gitu. Yang ketemunya itu kadang lucu gitu kan. Pernah ketemu di mall gitu kan. Disitulah taunya Yudi, ternyata Yudi kerja di servis HP gitu kan. Itu, dan yang akhirnya aku tertarik tuh ketika lulus SMA. Dan waktu itu kan beberapa kali ketemu, sering chatting juga kan, chatting dari WA, terus juga di situ bingung juga kan. Waktu SMA Yudi nggak pernah nanya-nanya tentang agama. Pas lulus SMA ini kan makin sering nanya dulu tuh kan, sering nanya dan lain sebagainya, sering ketemu juga. Nah, dan Yudi juga waktu itu kalau nggak salah ikutan apa namanya, klub motor atau geng motor, yang lebih pas itu. Klub motor. Bukan geng motor ya? Iya, bukan geng motor. Karena geng motor ini konotasinya kurang baik gitu ya. Nah, klub motor. Cuman kan ya di klub motor ini kan kita cukup tahu lah gimana ininya ya, klub motor. Kayak mana kehidupannya lah, lingkungannya. Dulu kenapa dari situ tuh Yudi akhirnya keluar dari klub motor dan akhirnya ya bisa dibilang hijrah lah. Apa titik baliknya di dalam hidup Yudi dari yang dulu aku kenal sampai yang sekarang alhamdulillah, menurut aku nih alhamdulillah masih istiqomah gitu. Apa titik balik dalam hidup Yudi sehingga akhirnya mau berubah gitu? Ini aku cerita dari klub motor atau dari SMA? Dari SMA boleh deh. SMA boleh ya? Boleh dari SMA. Oke, aku dari dulu dari SMP sih. SMP itu aku udah mandiri lah ya, kerja cari uang sendiri. Pokoknya dari SMP itu aku udah biasa kerja cari uang sendiri. SMP masuk ke SMA. Di SMP itu aku udah main sama kawan-kawan yang di atas aku. Aku SMP, kawan aku SMA. Ya kan? Karena aku SMP, kawan aku yang udah besar, yang udah bekerja sama SMA. Disitulah kan aku dapat link-link kerja. Misalnya ada kerjaan jaga studio Bumi, studio musik, aku bantu jaga. Setelah itu selesai SMP masuk SMA, aku SMA tuh ada teman tetangga aku, dia tuh kerjanya di servis HP, teknisi HP. Dia kerja di teknisi HP. Setelah karena sering jumpa, dia ngomong, "Yud, daripada pulang sekolah kau nggak ada kerjaan, ikutlah bang. Bantu di konter abang, untuk apa namanya, bantu lah kerjanya, ngambil barang." Itu kelas 1 SMA aku kerja sama dia. Pulang sekolah, kehidupan aku gitu ya tuan. Pulang sekolah kerja.
pulang kerja tidur, pokoknya bangun lagi sekolah, pulang sekolah, kerja, pulang kerja tidur. Jadi aku karena fokus mencari uang, kayak enak mencari uang nih. Dapat uang di SMP kita dapat uang sebulan 1.500.000. Oh, itu udah banyak banget ya SMP. 1 juta. SMA? SMA tuh. Ya, SMA juga udah banyak banget. SMA ya. Itu banyak tuan. Jadi sekolah terbengkalai. Sekolah terbengkalai, akhirnya aku kelas 1 SMA kan tinggal kelas. Harusnya kan dia kakak kelas nih, kami samaan gitu. Enggak dong, atau kita satu angkatan. Oh, kita satu angkatan. Satu angkatan. Oh, lulusnya enggak bareng ya? Iya, aku tinggal. Oh, bukan sama orang si Irsa dulu masuknya? Bukan. Oh, bukan, cuman main sama mereka. Aku suka main sama orang yang besar. Tinggal kelas. Aku tinggal kelas. Waktu itu masih sibuk turnamen bola. Ya kan? Sibuk main bola. Jadi PR sekolah naik kerja kan, tugas nak dikerjakan. Masuk sekolah terlambat ya kan. Iya. Jadi udah keenaan kerja, keenaan main bola dulu, tinggal kelas. Di situ mulai mulai berapa kan, mulai pikiran udahlah di main bola tuh stop dulu. Jadi fokus ke ini dulu, sekolah kerja, tapi tidak efektif juga fokus ke sekolah ya, fokus ke kerja juga. Sampai itu kelas 3 SMA. Dari kelas 1 tuh kan aku udah masuk juga di klub motor kan. Oh, SMA udah masuk? Udah, dikenalin sama bos aku yang ngajarin aku servis. Masuk di klub motor itu namanya klub motor apa ya? Bikers Brotherhood, 1% MC. Aku ikut motor, aku paling kecil. Selebihnya udah berkeluarga, udah kuliah, udah besar sebenarnya. Tapi aku sendiri masih kelas 1 SMA, masih kecil. Nah, disitulah aku mulai kayak mana ya? Dapat pengalaman di klub motor tuh, aku dapat pengalaman sangat menyenangkan lah. Menyenangkan, dapat pengalaman, pokoknya semua pengalaman yang aku dapat, yang aku terapkan sekarang tuh dari sana lah. Ketika aku kayak mana sih, ketika ada masalah aku menyelesaikannya kayak mana. Ketika pasti yang negatif pasti ada juga, ya kan? Negatifnya pasti ada juga. Di klub motor tuh pasti ada negatifnya, ada positifnya. Tapi yang positifnya yang aku ambil sekarang. Iya. Seperti aku cara berteman, cara menghargai orang tua. Cara berbicara sama orang tua dan di bawah kita juga. Satu lagi yang paling aku dapatkan dari sana tuh, kayak mana sih cara ketika kita ada masalah sama kawan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Kayak mana sih cara kita menyelesaikan masalah sama kawan kita? Itu tuh yang aku ingat terus ketika kita menyelesaikan masalah. Jadi pas aku udah di klub motor tuh, aku nih dari kelas 1 SMA, dari 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 2018 aku di klub motor. 2018 7 tahun aku di klub motor. Aku di klub motor, semua udah pernah gue alami. Semua udah pernah dialami. Kelahi di jalan, ya kan, minuman khamar, ya kan, sempat udah pernah kita alami semua, ya kan. Karena 7 tahun aku di klub motor tuh, main ke sana, main sini, pergi sana. Ada saatnya, ada di mana kita merasakan titik jenuh. Bosan juga ya. Ada yang kita merasakan, itulah dinamakan aku ngerasain tuh, ngapa sih aku melakukan kayak gini terus belum? Nggak ada apa namanya? Aku melakukan kayak gini, apa sih yang aku lakukan? Nggak ada efeknya bagi aku belum. Aku masa titik jenuh. Aku nggak ada sholat. Sepanjang itu tuh ya, jalan sana, jalan sini. Ada sholat, tapi kapan teringat aja? Sekali aja sholat. Apalagi kalau dalam kondisi mabuk kan gitu. Gimana mau sholat kan? Sholat nggak ada, ngaji nggak ada. Kayak mana ya belum kan? Kok merasa aneh sih kita sebagai seorang Muslim, tapi ketika kita dengar azan, kita hanya diam, manggil kan? Situ tuan, apalah ya belum kan? Semua udah aku lakukan udah aku lakukan, tapi kok kayak gini ya hidup aku. Start di situ aja. Tuan,
itu tuh mikir tuh ketika ini tuh sendiri. Pas sendiri. Kita muhasabah diri kan. Kan perlu tuh. Ada saatnya ketika kita dia merasa jenuh kan, pasti kita pengen sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Sendiri kawan. Aku sendiri tuh di mana tuh yang kemarin tuh? Aku sendiri di dekat ini Danau Buatan. Dekat Danau Buatan, dekat Bukit Bintang tuh aku duduk aku sendiri kan. Apa sih aku lakukan? Gini. Mau pengen belajar ngaji, belajar sholat lagi, teman ada loh. Gak ada teman. Teman kan. Pada masa itu belum masanya orang mau kita gitu. Jadi entah apa kan Wan, teman klub motor aku nih bawa ustadz servis HP ke konter aku. Oh gitu. Pakai topi, pakai jubah deh kan. Servis HP kan tuh. Langsung aku ngomong sama teman aku tuh kan, bang, itu ustadz dari mana tuh bang? Itu dia ustadz apa tuh? Dia bilang kan, ustadz Ruqyah. Ruqyah. Aku dulu belum ngeh dia ngomong ustadz Ruqyah. Dia ngomong ini, Yud, mau ikut enggak nangkap harimau katanya. Nangkap harimau, aku kan apa tuh? Tertantang tuh. Aku suka aku yang ekstrem kan. Di mana bang? Ikut aja lah nanti katanya. Jam berapa kita jumpa? Jam 8 malam katanya. Di mana kita jumpa bang? Di dekat ini. Di dekat SPBU Sudirman. Dekat MTQ tuh. Yalah. Pas kebetulan teman aku datang ke rumah berdua. Lagi-lagi ngomong-ngomong, teleponnya, Yud, jadi kita malam nangkap harimau kata. Abang tunggu ya dekat SPBU Sudirman katanya. Oh iya bang, aku buat teman 2 orang bang ya bang. Satrio, Wafi. Sama Wafi. Iya, Satrio sama Wafi. Pergilah kami. Orang tuh pakai celana pendek. Pakai celana pendek, baju biasa kan. Aku suruh orang tuh pakai baju aku, pakai celana aku. Pergi pakai sopan lah kan. Tak nampak aurat kan, pergi kami sampai jumpa kami kan di titik yang kami tentukan. Sabtu kan pergilah kami mencari harimau tuh. Cari harimau. Aku nggak ngeh, sangka aku benar-benar cari harimau kan, nangkap harimau kan. Rupanya pergi kami ke Kartama. Di Kartama. Ke rumah orang. Bang, tapi nangkap harimau kan. Ya tengoknya lah nanti katanya. Tapi kan ini pergi Ruqyah nih bang, bilang kan. Aku kan nggak tahu Ruqyah tuh kan. Ya tengoklah nanti katanya. Assalamualaikum, masuk ke rumah orang tuh, kami masuk. Aku Satrio Wafi, masuk kami dalam tuh, duduk kami gini kan. Jadi yang pasien tuh duduk juga, tiba-tiba tangannya gitu. Dalam hati Wan. Mak, kayak mana nih bilang mau kabur, takut lah kan? Takut udah. Takut, cuma masih kemana di rumah tuh 3 orang, semua kesurupan harimau. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Jadi sengaja untuk bawa kami supaya untuk megang orang supaya merontak. Megang kan, pegang. Pas aku pegang orang adiknya, aku pegang Wan. Pegang adiknya. Tiba-tiba abangnya kemasukan. Langsung dibilang aku, kau bisa kesurupan katanya. Mak, aku tidak lakukan, beneran minta lakukan. Kayak mana Ustaz? Aku bilang, kayak mana nih? Aku bilang kan, aku pucat Wan. Pucat ya? Pucat lah, kayak mana nih Ustaz? Bilang. Si Wafi kabur. Lari dah. Aku pegang, Ustaz kayak mana? Baca aja ayat pendek itu. Jujur nih ya, ada terasa waktu dia ngomong, kau bisa kemasukan dari belakang aku nih, kayak ada menjalar. Di tubuh aku menjalar. Aku baca ayat pendek. Naik lagi. Baca, masuk lagi dia, aku baca, keluar lagi dia. Berkali-kali kayak gitu. Setelah kami selesai ruqyah, udah netral semua kan, udah mulai sadar semua, kami pulang. Setelah kami pulang, kami ngobrol sama Ustadz, dia cerita, Ustadz, boleh nggak kami ikut pergi ruqyah? Ikutlah kami, misalnya ada kayak ini kami ikutlah. Tertarik nih. Iya. Boleh nanti misalnya kalau ada ruqyah lagi kita pergi, saya telepon ya. Pulang kami pulang ke rumah, aku tidur. Besok pagi itu badan aku nggak bisa gerak ya, Wan. Nggak bisa gerak? Mata tuh gini. Badan aku nggak bisa bergerak nih, bilang. Aku baca ayat pendek lagi kan, pelan-pelan bisa. Nggak bisa bergerak, Wan. Mata tuh buka gini ya, mata aku. Tapi nggak bisa gerak ya? Bisa bergerak loh. Mungkin aku anak di sini lah mulai aku. Kayaknya di sini nih aku mulai bisa belajar ngaji sama Ustaz nih, kan. Lawan. Pergi ruqyah terus kan, sampai terakhirnya aku ikut ruqyah tuh ke Alan Panjang. Jauh.
Koran panjang. Koran panjang. Banyak lah, kalau bukan baru dulu banyak aku ikut Ustaz Turki Ruqyah. Aku hanya bagian ini aja. Misalnya pasien yang merontak, ngamuk-ngamuk, aku pegang megangnya. Sampai aku dalam panjang 3 bulan. 3 bulan di sana. Aku status aku masih mahasiswa aja. Mahasiswa kan? Jadi dapat pasien di Alan Panjang tuh dia nih di ini orang santet. Di guna-guna. Dapat kiriman lah dia. Kiriman semuanya. Pokoknya dalam rumah dia tuh ada banyak jimat yang kami dapat. Ya. Hari aku kuliah nih ya, Senin aku kuliah. Hari Kamis aku pulang jam 12, jam 1 berangkat ke Alan Panjang. Oh, jadi berarti tiap weekend di sana tuh, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad siang aku balik ke Baru. Bukan baru lagi. Kuliah Senin lagi. Kuliah lagi Senin. Selama 3 bulan. 3 bulan. Aku kayak gitu. Selama 3 bulan aku gitu, Tuan. Tapi setelah aku belajar ruqyah, rupanya ada beberapa ruqyah yang tidak boleh dilakukan. Iya. Iya kan? Belajar ruqyah. Setelah itu ustadznya aku mikir juga, Tuan. Ustaz, ajaran aku ngaji, Ustaz. Ajaran aku baca sholat ini benar, bilang. Ya yuk nantilah ke rumah ya. Misalnya waktu kosong ke rumah, ada ke rumah aku. Ustaz, ajaran ngaji, Ustaz. Nanti yuk ya gitu. Kita pergi ruqyah dulu, Bang. Di situ aku mulai ini kurang nyaman lah ya. Kurang nyaman, was-was juga kan. Sekarang nih tujuan aku apa nih ya? Aku tujuan kan supaya untuk bisa baca Al-Qur'an lagi, bisa sholat dengan benar lagi kan. Jadi ruqyah ini aku batu loncatan aku untuk bisa belajar ngaji, sholat kembali. Tapi pas aku ikut ruqyah itu kan kok ini aja terus ya. Ruqyah. Aku enggak ada diajarkan. Aku sebagai teman pendamping ustaz tuh aku udah diajarin basic untuk belajar ngaji. Ya kan? Aku enggak diajarin ngaji, enggak ada diajar baca sholat yang beneran baik. Aku lihat Siwan. Setelah itu ada kawan aku tiba-tiba ustaz nelpon, "Yuk ke rumah lah, ada pasiennya dari Imam Syafi'i." Ada mahasiswa dari Imam Syafi'i datang ke rumah, masing-masing muda lah, seumuran aku katanya. Ya lah Ustaz, bilang kan, saya ke rumah lah orang itu bertiga, orang Imam Syafi'i itu bertiga, temannya Ruqyah, yang dia nih ngawankan temannya di Ruqyah, selesai Ruqyah cerita lah, dia nih bang dari keturunan turun ini ada yang waktu kakek dia ini ada yang pegangan yang sering nuntut ilmu. Intinya orang-orang cari-cari ilmu hitam lah ya. Hitam. Setelah orang ini meninggal, jin tuh ikut ke dia. Besoknya datang lagi dia ruqyah buat teman lagi. Bang Salman. Oh, Bang Salman. Tapi aku situ kenal sama Bang Salman. Situ pertama aku sama Diko, habis itu kenal sama Mas Salman. Di situ aku mulai ini. Aku tengok kan orangnya kan. Bang Salman tuh udah mulai curiga juga dengan ustadz ini. Karena dia ketika Bang Salman mau belajar ruqyah juga sama ustadz ini, dan dia minta buku referensi sama ustadz ini ada ngasih. Mana buku? Iya, nanti saya kasih. Habis itu Bang Salman ngomong sama aku, dibilangnya, "Yud, ana tengok antum kan, antum selama pergi ruqyah sama ustaz nih, antum tuh start di situ aja, nggak ada belajar ngaji, nggak belajar sholat." Terus aku ngomong sama Bang Salman, "Iya Bang, pernah aku belajar ngaji, aku minta belajar ngaji, tapi ustaz tuh nggak mau. Ada aja alasannya, aku minta belajar untuk sholat, bacaan sholat, ada aja alasannya nggak mau ngajarin aku." Bilang, "Ya udah ya, sekarang gini aja lah," katanya. "Kayak mana kita buka kelas. Buka kelas. Ya, kelas untuk belajar ngaji gitu ya, belajar tasbih." "Oke, bagus tuh Bang, siapa ngajarnya?" Mas Salman ngajar kan, soalnya dia pernah aku dengar suara dia, bagus juga bacaan dia kan. Ya, aku mulai aku belajar sama dia. Aku ajaklah orang-orang grup ruqyah itu, "Ya kita belajar ngaji. Udah ramai kemarin tuan. Sampai orang-orang klub motor aku melihat aku udah ngaji, orang tuh nelfon aku. Oh gitu. Orang tuh nelfon aku tuan, "Yud, karena banyak ya teman-teman aku di klub motor udah banyak meninggal. Mungkin sebagian udah mulai sadar kan. Nelfon aku tuh, "Yud, abang mau belajar ngaji lah," katanya. Aku terasa ini kan, bahagia lah aku dengar ya. 1, 2, 3 orang wan. Telepon aku kan, "Yud,
Yudi ngaji di mana? Di sini bang. Abang mau belajar ngaji lah katanya. Alhamdulillah. Aku tahu kayak mana abang nih jahatnya bang tuh. Semada-mada. Jadi aku tahu. Tiba-tiba dia ngomong gitu, wajar bang. Kita bahagia, senang kita kan nengok melihat kawan kita satu frekuensi mada dulu, tiba-tiba minta untuk belajar ngaji. Wih banyak kok tuan. 3 orang temanku belajar ngajian. Aku bilang sama Mas Salman, bang, ada kawan aku di klub motor mau belajar ngaji, boleh ke bawa ke sini? Bawa gitu ya. Aku tato sini kan. Tato seluruh tubuh. Aku dengar dia gitu kan. Aku, iya bang ngaji bang setiap hari hari Senin hari Kamis tuh ya. Setiap hari Senin hari Kamis bang bilang kita ngaji di masjid nih. Al-Munawwarah. Al-Munawwarah sini. Iya. Oh iya. Di situ kami kelasin dulu. Ya. Kita di situ aku belajar ngaji. Udah dapat aku ininya apa namanya nih bacaan yang aku inginkan kan. Udah ajaran aku wudu, udah ajaran aku untuk apa namanya salat yang benar, baik yang benar. Dan 2018 tuan, awalnya aku mulai aku 2017 tuh udah ikut ruqyah tuh, tapi motor tuh masih ikut juga pelan-pelan mulai ini vakum kan. 2018 tuh aku paling fokus kali untuk ngaji, belajar fokus 2018 tuh. Di situ pula aku kenal dengan pendaki muslim. Di awal 2018 tuh aku diajak mendaki sama Mas Salman. Pertama aku diajak mendaki sama Sirsa. Semirsa aku diajak mendaki sama Sirsa. Belum dapat aku candu ya. Tapi udah mendaki. 2018 juga. Januari itu aku udah mulai ngaji, udah mulai kenal sama Mas Salman dengan yang lain. 2008 Februari tanggal 14-15 aku diajak mendaki sama orang komunitas pendaki muslim. Disitulah aku mulai candu mendaki. Itu kerja aku tuh kan. Pokoknya kerja aku tuh belajar malam, pagi siang sore kerja, malam tahsin. Pagi siang sore kerja, malam tahsin. Satu aku ikut relawan di Masjid Raudatul Jannah. Relawan bagian bencana. Ada buka donasi. Pendaftaran untuk ikut siapa nih mau jadi relawan untuk untuk relawan. Ya, aku pergi dulu tuh ke Siak. Ada kebakaran di dekat Istana Siak itu, ada perumahan dekat kelenteng ya, Kuil ya. Ada situ kebakaran satu perkampungan. Aku ikut ke sana bagi-bagian sembako. Habis itu aku pergi ke Tembilahan. Di Tembilahan tuh ada satu pulau tuh terbakar. Satu pulau tuh terbakar, habis satu pulau tuh, rumah-rumah sana. Sabtu kami akses kami nggak bisa ke sana. Kami hanya sampai di pelabuhan aja, di Tembilahan. Sampai di pelabuhan kami ngedrop sembako bahan-bahan perlu sana. Habis itu selesai. Habis itu aku terakhir jadi relawan karena di Raudatul Jannah aku mulai nggak aktif lagi lah ya kan. Aku sibuk mendaki. Habis itu ada nih bencana di Lombok. Waktu di Lombok kemarin 2018. Jadi aku ikut. Jadi ke Amir kami, ketua kami di pendaki muslim ngomong di grup, ada enggak yang mau jadi relawan ke Lombok. Jadi aku ngajukan diri. Aku aturannya seminggu sebelum aku berangkat ke Lombok tuh aku mendaki Gunung Sago tuh. Mendaki Gunung Sago. Aku bilang sama yang kawan aku, bang, aku mau jadi relawan lah bang, kan. Aku mau nantilah kita mendaki Sago ya, bilang. Iya pergi lagi berangkat lagi. Aku daftarkan nama aku. Jadi bang hari ini mengajukan nama aku ke ketua RCI, Riwakir Indonesia. Pas kejumpa, rupanya ketua Riwakir Indonesia itu kawan aku. Gitu. Pak Ian Tanjung namanya. Kan, Pak, bilang kan, bilang. Jadi Yudi yang mau berangkat nih katanya. Iya Pak, bilang. Jadi kita hari itu kirim KTP, semuanya dikirimkan tiket, semuanya siap-siap. Besok aku berangkat. Jadi tim pertama kan gempanya dasar aku hari Minggu. Hari Minggu tuh hari Senin tim pertama udah berangkat tuh Senin.
Aku berangkat tim kedua. Aku berangkat hari Rabu atau Kamis. Aku berangkat sama dokter dari sini. Berangkat sampai sini, sampai ke Lombok. Sampai ke Lombok tuh kan. Kita di Pekanbaru ini kan udah pernah rasa gempa loh. Iya. Sampai di Menara, gempa. Udah, terkejut aku kan. Apa nih bilang kan? Baru datang udah kena ini. Udah langsung ini. Kena tes, ya kan? Sampai Menara kena gempa. Jujur Wan, trauma apa namanya? Takut aku trauma. Mau ke mana nih ya bilang kan. Sampai dijemput pergi kami ke markas Asuna, markas relawan di sana tuh. Di Lombok sampai kami sana. Sampai sana baru sampai gempa. Wan. Pokoknya satu hari itu lebih dari 15 kali kami kena gempa. Ngeri Wan, kami tidur di lapangan nih Wan. Tidur di lapangan di tenda ya. Tapi di lapangan. Kena gempa ya kami keluar, saking takutnya. Padahal enggak ada mengapa kan. Iya. Kena gempa takut kami keluar kami. Udah besoknya baru kami ini bantu masyarakat. Dibagi tim. Sebagian ke Lombok Utara, sebagian ke Lombok Timur. Jadi yang ke Lombok Utara tuh yang ke Lombok Utara tuh Ustadz Abu Zuber dan kawan-kawannya kan. Aku sama dokter berdua. Gitu. Ditugaskan sama dokter berdua. Aku ditugaskan ke Sembalun, Lombok Timur. Aku bagian ini. Aku nggak tahu apa nih kerja aku nih, bilang kan. Aku bingung nih. Karena kita nengok yang ini bencana ya kan. Iya, rumah-rumah orang hancur. Apa sih yang aku lakukan? Untung dokter tuh udah pengalaman juga mungkin kayak gitu kan. Siap kan obat-obatan gitu ya. Apa obat-obatan? Ada dalam kardus tuh. Aku siapkan kan. Tak tuh. Aku siapkan semua kan. Sampai di posko bencana, kami ngobatin orang. Aku di samping dokter terus. Cari paracetamol, cari B-komplek, cari obat ini. Sampai akhirnya aku tuh hafal dengan obat-obatan kan, di sana. Iyalah, hari-hari soalnya. Aku hafal dengan obat-obatan dan gelar aku di sana tuh jadi apoteker. Aku di sana dipanggil apoteker. Oh gitu. Yang kata dari sekolah SMA, kuliah pertanian, pekerjaan teknisi HP, ya kan? Hobi mendaki gunung. Tiba di tempat bencana dipanggil apoteker. Tidak ada satu pun ada sangkut pautnya loh. Sampai kan sehari kami di Sembalun kan. Sehari di Sembalun. Pas kami Sembalun tuh kan baru udah datang dokter-dokter dari Jogja, Jakarta, semua datang semua ya kan. Wah, kayaknya udah bisa beraman di sini nih kan. Karena udah bagus nih. Jadi Ustadz Abu Zuber ngasih info bahwanya di Lombok Utara ada satu perkampungan nih yang aksesnya putus. Jadi Ustadz Abu Zuber itu kesana tuh nyebrang jembatan itu putus tuh, lihat ke bawah, naik orang tuh ke atas kan, jauh juga tuh Ban, jalannya tuh jauh kali, sekitar setengah jam lebih lah, sampai ke kampung orang tuh, dan orang tuh belum ada bantuan. Sampai sana kami dapat info di sana, jadi warga sana gotong royong untuk buat jembatan baru buat jembatan semua. Ustadz Abu Zuber udah stay di sana, jadi aku dari Sembalun pergi ke Asuna, ke posko kami. Besoknya baru kami ke Lombok Utara. Ke Lombok Utara bawa bantuan juga. Sampai di sana berhari-hari. Itu di perbukitan Wan. Aku sampai sana, apa yang aku tengok di bukit-bukit, ngajak aku ke bukit, apa yang aku tengok pertama? Apa? Aman dan tempatnya. Soalnya aku naik ke bukit-bukit ini kami di lembah Wan. Ini bukit, di sini posko kami. Dan di keliling bukit ini udah retak-retak tanahnya. Udah retak-retak. Itu kalau longsor mungkin kami tidak ada lagi. Iya. Serius. Sampai kami di sana bantu orang, air tidak ada Wan. Makanan tidak ada, air tidak ada. Cuma kami itu setiap hari itu makan telur nasi selama seminggu. Makan nasi telur nasi selama seminggu, habis itu 1 minggu aku tidak mandi. Seminggu nggak mandi? Seminggu tidak mandi. Sama jadi relawan di sana. Seminggu nak mandi. Tapi itulah kan kayak mana nengok Iwan ketika kita kasih perhatian sama orang-orang yang membutuhkan.
dia membutuhkan perhatian kita, membutuhkan peduli kita sama dia. Pokoknya kami bantu terus. Stok mau habis kami datangkan lagi. Stok mau habis, pokoknya satu kampung tuan. Ini kampung posko nih. Di atas tuh masih ada lagi Wan. Posko lagi. Posko kecil. 3 keluarga, sini lagi 5 keluarga, sini lagi 4 keluarga. Masih ada Wan. Jadi ini udah kondusif, baru kami ke atas. Kami kelilingi lagi. Apa-apa kekurangannya kami data semuanya. Udah kami data, kami suruh perwakilan, setiap perwakilan ke bawah ngambil sembako. Ngambil barang-barang yang dibutuhkan. Pokoknya aku di sana udah 2 minggu. Aku 2 minggu di sana Wan. Wajar lah, sinyal ada. Kan kita pasti ini kan. Mau ngabarin keluarga payah juga kan. Kalau ngabarin keluarga kita naik ke bukit, ke atas dulu baru bisa nelpon. Sampai aku di sana 2 minggu, datang ketua kami ke posko. Nengok bentuk aku udah kayak bentuk apa sana kan. Kayak udah bentuk pengungsi juga. mandi dah ada bentuk pengungsi Wan. Kalau lagi udah apa namanya ini? Udah kacau lah. Kacau kali lah Wan. Rambut udah kayak ini lah, panjang. Muka rambutnya panjang, baju gitu aja kan. Nah, udah kayak pengungsi sana aku. Tengok aku kan. Tengok aku gini. Yut tuh ya. Pakai baju apa tuh? Baju yang bagus. Apa Pak lah? Kita ke Mataram gitu ya. Ke Transmart gitu ya. Diajak aku ke Transmart. Ke Transmart itu kan ke Mataram. Masuk aku kan. Kayak mana Wan ketika kita ketika kita dalam hutan nengok gedung-gedung besar. Nengok mall. Padahal kita kerja dulu di mall kan. Iya. Tengok, mah bilang kan, kayak gini hidup aku di dalam hutan nih lah bilang. Tapi yang bahagia kan. Dibilang ketua tuh kan, Yud, ambillah apa yang kau mau gitu ya. Makanlah apa yang kau mau gitu. Karena dia tahu makan kami di sana tuhnya nasi, telur, mie. Telur, mie itu aja. Aku tengok kan, Pak, aku makan KFC ya bilang. Aku makan KFC bilang. Aku pengen ayam, pengen minum makan dingin aku bilang. Lagi ambil aja tuh ya, makan. Aku makan udah ada tuh. Aku limbas semua ya. Makan. Pergi ke lantai 2 kan. Lihat, carilah baju, pakaian gitu ya. Ambil pakaian. Selesai ambil pakaian. Pergi lagi ke posko kan. Belilah minum-minuman untuk anak kecil-kecil tuh. Susu, permen, ciki-ciki, beli ya. Untuk biar apa namanya supaya senang orang tuh kan. Sampai aku di posko, aku kasih orang-orang kami kasih lah susu-susu tuh kan. Kami tuh kegiatan kami sana tuh kan. Setelah subuh ada ustadz kan, kajian ustadz. Habis itu ngajar anak-anak kecil ngaji. Kayak itu terus selama sebulan tuh kan. Sebulan di sana? Sebulan. Aku paling lama sana. Wih, lama juga sebulan sana ya? Aku paling lama sana. Karena lah kami di sana kayak mana ya, udah kayak keluarga sendiri. Iya. Bayangan ya, sebulan ya? Sebulan udah kayak keluarga sendiri di sana tuh. Sampai sana tuh Idul Adha. Aku Idul Adha aku di sana kan. Di sana ya? Aku Idul Adha sana. Orang-orang sana ngomong kami di sini udah nggak ada lagi namanya kurban gitu. Wajar kan kampung-kampung udah nggak ada lagi namanya kurban. Udah bertahun-tahun gitu ya. Inisiatifnya kami buka donasi di Riau. Kan. Ngumpulkan dana untuk kurban. Dalam hitungan berapa? 1 hari atau 2 hari itu ya Bang ya. Terkumpul 5 sapi, 19 ekor kambing. Wih, banyak. Sebentar itu udah kami stop tuh kan. Udah kami stop tuh kalau enggak banyak kali enggak bisa kemana kami apa ini. Pas nengok sapi datang, kambing-kambing datang, warga-warga sana tuh terlihat sih muka itu bahagia. Aku pun terasa juga kan. Senang ya. Senang campur sedih aku kan. Gimana ya? Kita senang melihat bahagia. Iya, terharu lah. Sedih juga kan. Kita di kota kadang daging-daging itu berlebih-lebih. Iya. Sementara kita di sana melihat orang tuh nggak pernah makan daging-daging kayak ini. Senang lah gue kurban, selesai kurban masak semua, makan ramai-ramai. Tiba terakhir aku gempa yang paling besar waktu di Lombok kan 7,0. Gempa susunannya paling besar kan 7,2 jam 10 malam. Aku ingat di situ. Aku lagi di situ. Aku ingat aku berdua sama dokter berdua sana. Selebihnya orang tuh ke Mataram ngantar pusat pulang. Aku tengok kali itu. Kami lagi bakar api unggun. Selesai bakar api unggun, kami masuk ke tenda. Kami tidur. Pas mau tidur,
Jujur aku kan. Di situ itulah seperti tidak ada manfaatnya harta ini itu yang kita terasa. Disitulah kita mulai merasa kayak mana kita mau menyelamatkan diri kita. Di situ jujur kan, kita lupa dengan kawan kita di gempa tuh. Kita hanya menyebutkan menyelamatkan diri kita. Pas gempa tuh aku duduk kan, gini. Astagfirullah, aku bilang kan. Istighfar terus kan. Tiang listrik yang kayak ini udah mereng ini kena gempa tuh main. Ini lagi kan. Tengok-tengok orang-orang tuh lari-lari. Tumbang. Yang orang lari tumbang. Situ aku mulai terasa diri aku kan. Apa sih? Apa namanya ini? Seperti tidak ada gunanya kita ya. Terlalu kecil kali kita di dunia ini bilang apa gunanya kita sombong ya kan. Terasa kali gitu kan. Selesai gempa tuh kan. Selesai gempa kami kumpulkan warga-warga sana kan langsung shock tuh kan. Stres, shock. Kami kumpulkan di musola. Aku nak tidur sampai jam 3 malam. Nak tidur tuh kan, bantu orang tuh. Aku gini. Kasih vitamin orang tuh, kasih tenangan, kasih minum nih. Sampai jam 3 malam aku nak tidur. Aku tidur bentar, bangun subuh, sholat subuh. Besok paginya tuh ada warga sana stres, tua. Stres sekali lah pokoknya Wan. Frustasi, stres. Kami dibawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal. Pas saya meninggal dia meninggal kan. Udah selesai kami dikebumikan, selesai semua. Dah. Di situ aku diam aja, merenung diri kan. Aku udah 3 minggu lebih sana. Itulah jadwalnya aku pulang. Di grup bilangan Yudi dan yang aku tinggal berdua lagi tuh sama bang apa nama lupa aku. Kalian besok pulang ya gitu ya. Nanti kita rundingan lagi di Pekanbaru. Yalah. Tapi aku aneh ya. Jadi waktu posko kami di musola, kan barang-barang aku di musola. Aku mau pindahkan ke tenda di atas. Aku buat tas. Anak-anak kecil tuh tegak depan pintu musola. Tengoknya aku. Sambil sedih mukanya. Dia ngomong sama aku. Orang tuh manggil Ustaz aja semua sana kan. Orang tuh ngomong sama aku. Anak-anakku, Ustaz, saya mau pulang. Rasa kan? Pernah jadi relawan kan? Saya katanya, Ustaz mau pulang katanya. Kenapa gitu? Janganlah pulang Ustaz, pulang. Nanti siapa kawan-kawan kami sini lagi gitu. Aku diam teman. Enggak dong, Ustaz mau pindahkan barang-barang ini ke atas saja nih. Sampai aku pindah barang tuh diikutin aku dari bawah sampai atas, ikutin aku terus. Aku mikir nih, aku pasti akan meninggalkan orang nih. Aku pasti akan meninggalkan orang nih. Tapi kayak mana ya supaya orang ini tidak tahu aku pergi meninggalkan orang nih. Aku nak mau melihat sedih gitu. Air mata anak-anak nih. Soalnya aku sebulan tuh aku sama mereka terus. Aku mikir kayak mana lah ya. Tiba saatnya aku pulang ke Pekanbaru. Orang tua aku udah cemas juga nengok aku kan. Iyalah, sebulan. Teleponnya aku, aku telepon kan. Yudi mana di sini, sehat-sehat aja. Pokoknya sehari itu adalah aku kabarin orang tua aku kan. Aku pergi ke atas, nelfon. Kawan-kawan aku ada juga khawatir sama aku kan. Waktu gempa besar tuh telepon, Yud, kayak mana kau aman di sana? Kayak mana gini? Sinyal tak ada. Besok paginya aku ke atas baru masuk ting WA semua. Aman Yud ini. Aman udah. Tiba saatnya aku pulang ke Pekanbaru. Disitulah saat mobil kami kan berdebu tuh kan. Di pintu mobil kami ada bacaan, Ustaz, kami sayang kalian. Ustaz, kami sayang kalian. Aku nangis saya kan, sedih nengok orang-orang kayak gitu kan. Tiba saatnya aku pulang ke Pekanbaru. Aku dalam tenda aku gini-gini itu. Kayak mana ya aku bilang kan. Aku tidak pengen meninggalkan mereka, tapi aku ada kewajiban balik ke Pekanbaru. Mikir aku tuh kan, soalnya tinggal berdua lagi. Salah aku bilang kan. Aku harus jumpa mereka. Nah, aku jumpain mereka.
lupa aku nama-nama, udah lama kali udah lupa aku nama-nama kan. Aku Ustadz pulang dulu ya ke Pekanbaru, ke rumah gitu. Nanti Ustadz sini lagi gitu. Janganlah Ustadz. Pokoknya orang tuh ada yang pergi kabur dia, nangis kabur, nggak mau dong, kabur ini. Aku pamit lah sama orang kampung, mau pulang. Sedih ya kan, kayak mana kan kita meninggalkan orang-orang yang udah kita kayak mana ya, yang udah dekat sama kita, kita sekeluarga lah sama kayak mana kawan ya, berat kali rasanya tinggalin tuan, tapi harus kayak mana, memang harus kita tinggalin. Nampak sih muka-muka ibu-ibu, muka-muka warga sana, apalagi teman aku ada warga sana yang dekat sama Bang Midun namanya. Bang, pengen air kelapa bang, oke yuk, aja kelapa dah, turun dah, pindah ke kelapa. Pokoknya sana lah. Pas aku balik ke Pekanbaru, aku udah foto sama orang tuh, udah berpisah sama orang tuh kan. Dalam hati aku, dalam perjalanan tuh aku sedih aku tuh. Selama aku sampai ke bandara, sedih kali itu aku. Diam aja aku. Aku udah dalam pesawat tuh aku diam aja. Kayak mana sih orang nih nantinya? Apakah orang ini diberi perhatian lagi sama yang relawan-relawan lain? Soalnya kami gantian relawan, jadi kami ganti yang ke sana tuh relawan warga sana, daerah orang Lomboknya lagi. Orang Lombok ya, ada relawan tempat lokal. Aku mikir tuh kan, nengok anak tuh, kadang aku duduk sendiri, aku tengok foto-foto anak-anak tuh. Sampai sekarang aku masih rindu sama orang-orang tuh. Iya. Ada keinginan kapan-kapan bisa kembali ke situ Kak? Pasti kali itu. Mudah-mudahan lah ya. Seminggu aku balik ke sini, aku ditelepon lagi man. Sama orang sana? Sama Ustaz Abu Zubair. Oh, sama Ustaz Abu Zubair. Sama ketua ini Pak Dino sama Bang Yan Tanjung. Jadi siapkan, yuk minta foto KTP gitu. Kemana nih bilang kan? Jadi ke Lombok lagi gitu. Alhamdulillah bilang. Alhamdulillah Wan. Aku ke Lombok lagi bilang kan. Jumpa lagi aku sama mereka. Sampai ke Lombok. Aku ke Lombok. Jadi betul ke Lombok ya? 2 kali aku ke Lombok. Oh, jadi 2 kali. Iya, aku ke Lombok lagi melihat kami apa nih? Bangunan-bangunan yang udah kami suruh bangun tuh kayak musola. Oh, nengok perkembangannya air apa namanya? Waduk airnya. Tempat air. Bikin penampungan air gitu. Air. Sampai aku sana, aku gak sabar nih, Man. Beli cemil-cemilan, makanan. Beli sana pak belian sampai sana kan. Assalamualaikum bilang. Yang ngejar aku kan. Bang Midun. Yudi katanya kejar aku. Peluk aku. Akhirnya balik sini lagi katanya. Jumpa anak-anak tuh, Ustadz katanya. Senang. Senang kali hati aku rasanya. Jumpa orang tuh yang ngasih nih ada minuman, ada susu, ada ciki-ciki, ada permen. Cerita lah orang tuh lagi cerita. Sebentar aku sana sih. Jadi sehari aku sana. Sehari cuman? Oh, langsung balik ke sini lagi? Aku 3 hari sana. Sehari di Lombok Utara, sehari di Sembalun, sehari di Asuna tuh. Oh, berarti 3 hari di Lomboknya, cuman sehari di tempat mereka. Iya, tapi rasa rindu aku tuh cukup terobati lah maksudnya. Cukup terobati lah, Wan. Di sana lah aku mulai gimana ya? Nggak ada sih gunanya kita sok-sokan hidup di dunia ini. Nggak ada gunanya kita sombong-sombong di dunia ini, aku bilang kan. Termasuk pelajaran terbesar di situ tuh ya? Paling terbesar, Wan. Jadi gini, Wan. Ketika kita merasa merasa hebat, aku hebat ini. Coba kita tengok ke bawah kita. Kita tengok ke bawah, pasti ada orang-orang yang membutuhkan kita. Jadi intinya, nggak ada guna kita sombong-sombong di dunia ini, bilang kan. Nggak ada gunanya kita untuk pamer-pamerkan harta-harta kita. Soalnya di harta-harta kita tuh mungkin ada sebagian harta orang lain kan yang membutuhkan juga. Disitulah aku mulai kayak mana ya, aku merasa tenang dalam diri aku, karena ketika kita susah ada yang lebih susah dari kita. Jujur Wan, ketika kita tidak ada uang, ada orang lebih tidak ada uang dari kita. Buat kita jadi tetap bisa bersyukur gitu kan. Ini ya, bersyukur kali aku loh. Ketika aku terjun ke sana, aku merasa bersyukur kali dalam diri aku. Dan kalau kayak kondisi Yudi itu kan, semua ayat-ayat yang kita baca tentang kiamat tuh
terasa terrealisasi di situ kan. Semua Wan. Bayangkan kayak gitu kan, ketika disebutkan hari di mana kita tidak akan ada tidak ada berharganya itu teman ataupun saudara kan terasa Wan. Harta kita semua tak berguna gitu kan. Orang tuh ketika gempa tuh semua meninggalkan apa yang di dekat dia, dan mereka tuh fokus dengan diri mereka sendiri. Kami relawan nih. Kalau kami gunanya relawan apa? Menolong orang tuh ya. Menolong orang. Ketika kita dapat bencana, akhirnya mikirin diri masing-masing. Kita harus mikirin diri kita. Kalau nak kita mikirin diri kita, gimana kita mau menolong orang? Kita harus nolong diri kita dulu nih ketika ada bencana, baru kita bisa nolong diri orang. Kalau kita nak mikirin diri kita, mungkin orang-orang warga sana menolong kita, ya kan? Jadinya apapun, jadi kita nyusahin bukan relawan kita di sana. Itu lawan pelajaran hidup aku sampai sekarang. Padahal itu kiamat kecil kan? Kecil. Bayangkan lah kiamat kecilnya bisa begini. Seminggu aku trauma di rumah. Waktu balik ke sini. Seminggu aku tidur, adik aku nginjak kasur, tuh goyang tuh. Jangan. Sangka aku gempa Wan. Soalnya aku dalam rumah kan. Iya. Gempa. Terasa gue Astagfirullah, ngucap aku astagfirullah gue. Sangka aku di Lombok. Semingguan, jujur gue. Ada getaran dikit langsung ini ya. Ada getaran sedikit aku tuh bangun, Soalnya ngapa? Soalnya kita di sana tuh selama sebulan tuh itu kerja kita. Ya, gempa-gempa yang gue rasakan ya. Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh tuh gempa tuh. Ketika sholat subuh, setelah sholat subuh, ketika jam 6 pagi, jam 9, sarapan, siang, sore, malam, itu terus Ban. Yang aku rasakan itu terus. Udah hampir setiap waktu ya. Warga sana ya trauma, apalagi pendatang Wan. Iya. Warga sana aja trauma dengan bencana itu, apalagi kita yang pendatang, kita yang domisili Pekanbaru, ada kena bencana gempa gitu, kita ke sana. Ini itu Wan, trauma gitu. Di situlah aku mulai belajar, mulai bersyukur, ngerti arti bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih ikut juga, masih aktif juga sih di Riau Care. Kemarin kabut asap kemarin aku aktif juga di Riau Care pun. Alhamdulillah sampai sekarang aku suka sih dengan jadi relawan. Jiwa sosial tuh akhirnya jauh terbentuk. Dan itu juga melembutkan hati kita sebenarnya. Terasa kita melembutkan hati kita, tahu kondisi orang dan tahu sulitnya gitu. Kadang kan kalau kita cuma dengar berita kan gempa, gempa gitu aja kan. Apalagi kita yang di Pekanbaru, nggak tahu gimana rasanya gempa. Gempa gitu. Udah tengok korbannya, guncangannya berapa skala Richter ya kan? 7,2. Iya. Korbannya sekian gitu kan. Ini ya 7 skala Richter kalau kita rasakan. Trauma Wan. Iya. Trauma 7 skala Richter. Kalau lihat di TV juga ya udah gitu kan. 6 skala Richter itu kita anggap kan 6 skala Richter. Tapi kalau kita di sana, pernah kan bisa gempa kan? Iya. Berapa paling kuat Wan? Yang itu aku nggak tahu sih, tapi yang jelas kami lagi makan, kami harus tiba-tiba tuh semua goyang, kami makan nggak terpikir. Pikir kan, pasti nyamain diri sini masing-masing kan? Lagi makan rumah makan Padang kami tuh, itu lagi udah lama nggak makan tuh kan. Ya orang udah mulai normal, ada yang buka rumah makan tuh, udah mulai buka dia. Tapi ketika itu kami datang, orang kosong, cuman kami yang ada di situ, bubar semua. Bubar. Rasa. Itulah memang. Apalagi kita yang Pekanbaru sangat tidak pernah merasakan gempa kan, dan disitulah kita benar-benar merasakannya. Dan ada yang menarik menurut aku dari Yudi nih, banyak kawan-kawan kita yang udah kita sebutlah hijrah gitu, ataupun yang udah taubat gitu kan, dia termasuk banyak aku lihat yang mulai nggak mau berkawan sama kawan lama gitu. Dan tak gimana ya, kawan lama tuh banyak yang datang ke aku gitu kan, cerita kawan kita kok kayak gini Wan, kayak gini, dia mulai ngaji kok makin kayak gini Wan. Bahkan ada yang cerita sampai ke titik-titik ekstrim, misalnya mentang-mentang kawannya yang dulunya itu non muslim, dia sampai nggak mau salaman gitu. Ya aku bilang itu bukan kayak gitu ajarannya, cuman dianya aja yang memang salah memahami, aku bilang. Nah Yudi ini termasuk orang yang masih bisa bergaul sama semua kawannya yang lama gitu kan.
apa sebenarnya tipsnya dan kenapa Yudi masih ngelakuin itu gitu, masih berteman, dan gimana tipsnya bisa berteman seperti itu yang membuat kita nggak terpengaruh lah gitu. Gini ya sih Wan ya, kalau bagi aku nih ya, ketika kita belajar mengaji, belajar ngaji, kita mulai hijrah, itu kan kalau awal belajar kita ngiri sombong tuan. Iya. Kita merasa diri kita ini merasa benar, ya kan? Kita ini merasa paling benar lah. Iya. Tapi aku karena aku besarnya di jalanan, ngerti kan? Aku besarnya di pergaulan. Aku udah paham aja sih. Kalau kita udah mulai ngaji, udah mulai hijrah, kenapa sih kita harus tinggalin teman-teman kita dulu ngaji? Toh supaya misalnya gini, kita dengan kita yang udah ngaji gini, kita nampakkan perubahan kita depan dia dengan tidak sombong atau dengan apa, kita pasti orang tuh lambat laun nengok, yuk kok berubah sekarang, kok gini ngaji di mana sih, bilang ngaji di mana, belajar ngaji di mana, bilang. Jadi untuk apa kita ketika kita udah ngaji, bagi aku nih ya, ketika kita udah ngaji, apa nih, kita tinggalin kawan-kawan lama kita. Kan setiap orang tuh punya masa masing-masing untuk menjadi lebih baik. Iya kan? Punya jalur hidayah masing-masing ya, Wan. Aku sastrawan di SMA. Iya. Aku di tahun 2018. Iya. Mungkin yang kawan-kawan lagi mungkin setelah nikah atau 2022 atau tahun ini, kita nggak tahu. Jadi bagi aku, ketika ada kawan-kawan yang masih bisa kita rangkul, masih menerima kita yang udah hijrah jadi dengan segala prinsip kita juga gitu. Kita ini aja, jangan kita buang, jangan kita apa namanya ngejudge dia, jangan jauhi, jangan kita yang ngejudge dia kalau nak bagus bukan sama kau perokok, nak bagus kamu bukan sama kau suka bercarut, nak bagus bukan sama kau tak apa kerja kau. Tapi kita ada batasan juga, kita berteman sama orang tuh kan. Ketika orang tuh merokok, kita menjauh. Iya kan? Itu aja sih bagi aku. Aku nggak pengen aku dicap sama orang kalau aku nih sombong. Iya. Aku nih sombong, baru ngaji kok, tapi gini. Aku nggak mau. Karena aku dari dulu orang yang berkawan. Dari dulu lagi, aku orangnya kayak gitu. Paling penting itu kan kita bisa menunjukkan akhlak Islami kita ya. Gimana akhlak Islam mengajarkan gimana, dan itulah mudah-mudahan bisa membuat hati orang tertarik gitu kan. Kalau misalnya kita malah makin sombong, makin gini kan, itulah kadang-kadang orang bilang kan, dia makin ngaji makin sombong gitu kan. Dia makin ngaji makin nggak mau nyapa misalnya gitu kan. Nah itu yang memang perlu juga harus diluruskan. Dan Yudi ini termasuk yang alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa lah kita sedikit demi sedikit narik kawan kita kan. Bisa. Meskipun ya mungkin dia masih belum istiqomah gitu, tapi setidaknya sedikit demi sedikit mau berubah. Iya, gitu. Setidaknya gini Wan, kawan-kawan kita tuh ada yang nanya tentang agama sama kita. Itu kita bahagia tuh kan. Iya. Cut, ini kayak mana ya bilang. Aku yang pernah belajar kayak ini gitu kan. Jadi kita ini merasa berguna sih, bukan orang tuh kan. Iya, betul. Ya kan? Oh, orang ini masih ingat juga sama gua ya kan. Iya. Masih ingat juga dengan agama mereka ya kan. Ya udah, aku senang gitu kan ketika aku tanya, tapi aku enggak pernah ngomong mokok tuh haram, ini haram. Kayak mana sih? Kalau kita menasihatin orang dengan didikat orang ramai, itu bukan menasihatin namanya kan. Iya. Mempermalukan. Ketika aku berdua sama dia nanya sama aku, baru aku jelaskan. Tuh aku jelas sama dia kayak ini. Ya, makanya orang tuh mau well aja bukan sama aku, nenek aja nih. Ya itu yang penting memang sebenarnya dalam dalam kita proses hijrah kita gitu. Jangan sampai akhirnya kita hijrah, orang malah semakin membuat antipati, nggak suka dengan orang yang hijrah gitu kan. Jadi dia pun jadi makin jauh dengan agama gitu kan. Itu yang sebenarnya kita hindari. Yang nextnya nih, apa makna Ramadan dan momen terbaik Ramadan untuk Yudi sendiri? Ini kan kita udah sekian berapa kali lah, kayak Yudi misalnya umur 24 sekarang berarti udah kurang lebih 24 kali ya, meskipun di masa kecil mungkin ya belum inilah, tapi sekian waktu kita sudah menghadapi Ramadan. Apa momen terbaik dan makna Ramadan sendiri untuk Yudi dalam hidup Yudi? Ya, makna Ramadan nih Wan, kalau aku nih tahun kemarin aku terasa kali hancur kali Ramadan karena pandemi ini ya. Pandemi itu. Kita sholat di mana? Iya. Ya kan? Sholat di rumah. Masjid tutup ya. Tidak ada senikmat sholat. Tidak ada sholat tuh yang paling nikmat ketika di masjid. Iya. Ya kan? Aku sholat kami tuh Ramadan tuh kan ngumpul
ngopi, kayak cerita, sholat tarawih, jamaah ini kan. Selama sebulan tuh kan, kemarin. Yang paling nikmat aku Ramadan tuh kan, ketika Ramadan sebelum pandemi. Di situ aku terasa paling nikmat kali Ramadan. 2019 berarti. 2019. Kenapa? Di sana aku Ramadan aku sama kawan-kawan aku. Yud, ada di sini nih ada imamnya bagus nih bacaannya nih. Mantap bacaannya. Pergi sini tuh, pergi. Yud, di sini nih ada bagus nih imam bacaannya, pergi ke sini. Pokoknya kami keliling-keliling masjid Safari masjid ya. Safari masjid. Kami cari imam tuh yang ketika kita mendengar bacaan dia kita khusyuk salatnya. Jadi enak Wan. Sampai kami tuh sampai beberapa masjid kami keliling itu. Teman aku nggak bisa, aku pergi sendiri aku Wan. Ada nama tuh orang Myanmar, Syafiq namanya. Oh ya, Syafiq. Tahu. Ya, tahu. Pernah aku yang orang Rohingya dia. Pernah aku baca nafasi sama dia. Bukan Arman. Tapi semoga lah ya Ramadan ini aku bisa seperti lebih baik lah lagi dari Ramadan yang kemarin. Ya itulah yang kita harapkan. Iya, lebih menarik kita beribadah, makin khusyuk, lebih nikmat ya kan. Lebih taat. Aku rindu kali sih Ramadan ya kan. Iya. Ketika dengar orang buka Instagram orang dengan takbir. Iya. Kayak mana ya? Sedih gue deh. Kapan lah Ramadan ini? Cepat lah, pengen kali sih. Memang 2020 itu Ramadan terberat buat kita. Terberat kali Wan. Untuk sekedar istiqomah bisa tarawih itu aja beratnya luar biasa. Jujur tuh berat. Istiqomah untuk tarawih itu beratnya luar biasa. Istiqomah mau ngaji itu beratnya luar biasa. Karena kan kalau di rumah-rumah tuh ya handphone ini kadang-kadang kita pengennya tiduran gitu kan. Memang istiqomah ketika itu hanya sekedar untuk bisa khotam Quran aja ataupun hanya untuk tiap hari ngaji itu berat. Untuk istiqomah 30 malamnya itu kita bisa Ramadan itu untuk apa? Berat. Itu memang luar biasa. Tambah lagi Idul Fitri kemarin kita nggak ada apa-apa kan. Banyak yang sholat di rumah gitu kan. Itulah. Mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini kita jauh lebih baik, bisa lebih istiqomah dan ya bisa lebih merasakan nikmatnya lah ya. Mudah-mudahan. Aku boleh nanya sama Iwan. Apa tuh? Kapan nikah, Wan? Ini pertanyaan kita yang sama-sama. Aku dulu nanya nih. Ya, aku jujur aja. Kalau misalnya Allah berikan kesempatan tahun ini, maksudnya kalau dapat jodohnya ya, karena ya. Tapi udah ada ya kan? Belum ada lagi. Kalau udah ada nih Syawal lagi nih. Iya. Tapi karena belum ada, ya mudah-mudahan Allah datangkan dan pengen sih bisa di tahun ini. Ya kalau bisa, ya kalau dapat di Syawal ini kan siapa tahu kan. Misalnya prosesnya cepat kan, cuman misalnya sebulan gitu kan ya. Alhamdulillah ini Rajab misalnya, prosesnya Sya'ban ya. Nanti di Syawal apa-apanya kan bisa. Ya mudah-mudahan lah. Kalau Yudi sendiri? Ini pertanyaan tap tup. Banyak sekali duduk di sini, pakpuk masuk, duduk sini masuk gitu. Paling kalau ketemu Ustaz kan. Kalau ketemu Ustaz malah ditawarin terus. Iya itu. Ya kan. Kalau aku sih kan insya Allah ya tahun ini juga. Doakan aja lah ya. Berarti udah ada calon ya? Semoga dimudahkan. Berarti udah ada calon, tinggal ini aja proses aja. Semoga dimudahkan, doakan aja. Iya, berarti udah ada. Kalau semoga dimudahkan itu kan. Semoga usaha negeri dimudahkan ya kan. Biar makan kambing kita. Iya siap. Paling banyak makan. Mudah-mudahan lah Yud. Iya. Ya. Dan sekarang kesibukan berarti masih konter ya? Konter aku sih kan mau fokus ke konternya sekarang. Konter sendiri. Apa namanya lupa? Room by service. Room by service. Tapi mau aku ubah namanya nih. Kurang menarik sih. Aku buat Volt Seluler. Apa? Volt. FOLK ya? Iya, FOLT. FOLT. Iya, Volt. Tegangan, voltase. Iya. Volt Seluler di Rumbai ya? Jalan sekolah. Semoga lah usaha lancar ya. Iya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang pengen datang pengen servis HP bisa ke tempat ini kan. Bisa. Ya, mudah-mudahan. Makasih banyak Yud udah mau datang ke tempat aku dan kita bisa ngobrol-ngobrol panjang kayak gini nih. Aturannya minggu depan datang kan. Iya kan. So sibuk kan ngerti ya kan? Minggu lalu. Iya minggu lalu, aturannya minggu lalu kan. Tapi karena aku saling sok sibuk kayak mana lagi kan. Ini kan aku usahakan datang nih Wan. Ada servisnya juga kan, aku usahakan datang lah. Aku udah janji sama Iwan aku datang lah. Ya alhamdulillah makasih banyak Yud udah datang ke sini dan udah bisa sharing. Mudah-mudahan buat kawan-kawan semua bermanfaat dan bisa
mengambil ibrah, pelajaran, dan mudah-mudahan semuanya yang pengen hijrah kita doakan sama-sama bisa segera Allah berikan hidayah. Karena hidayah itu memang harus disongsong, memang harus kita nyari, nggak bisa terus-terusan ya belum hidayah gitu. Iya, tapi yang paling aku ini kan sarankan tuh istiqomah itu perjuangan sangat berat. Ya, istiqomah itu memang berat. Ketika kita dapat hidayah, perjuangan kita bukan untuk menjalani hidayah tuh. Iya, mempertahankan hidayah dan meningkatkan istiqomah. Itu jujur, soalnya iman kita nih naik turun, hati kita nih bolak-balik. Ya kan? Memang itu berat. Ya mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan momen Ramadan kali ini di tahun ini bisa menjadi titik balik buat kita semakin istiqomah, semakin taat kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di cerita Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.